Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Putune Balamong. Untuk video kali ini saya mau membagikan tutorial cara membuat air warangan ya. Air warangan untuk keris, untuk memunculkan pamor keris. Nah, pertama-tama kita itu harus mencampur babonan sekitar kalau ini kan tadi saya buat 1,5 liter ya. Nah, kalau 1,5 liter kalau saya itu biasanya babonannya 500 ml, terus perasan jeruk yang sudah bening itu 1 liter, jadi 1:2 ya. Terus kita biarkan sampai mengendap, habis itu kita ambil yang bening. Nah, ini tadi yang bening sekitar 500 ml. Nah, saya mau buat warangan 500 ml. Nah, ini saya tadi saya pakai arsen Jerman, saya oplos dengan Yunan. Ini Yunan yang asli, Yunan Cina. Saya oplos dengan Jerman yang asli. Jadi ini tadi Jerman saya kasih sekitar 3 gram. Saya timbang tadi 3 gram. Terus saya kasih campuran Yunan Cina ya. Soalnya Jerman itu mahal, terus langka juga yang asli. Jadi ukurannya itu 500 ml, itu 3 gram, sekitar 2,5 gram lah. Kalau Jerman yang asli itu sudah bagus. Nah, jadi pertama-tama kita oplos dulu atau langsung bisa, tapi kalau saya oplos dulu sampai benar-benar bening, endapan jeruk, baru saya tuang ke cairan warangan yang mau saya kasih arsen. Jadi 500 ml itu 2,5 gram, kalau Jerman yang asli itu sudah bagus. Kebetulan saya coba oplos sama Yunan. Di sini saya juga membagikan arsen yang asli. Kadang itu ada yang bilang ini Jerman asli, tapi kok dibuat marangi, kok kendor, padahal dosisnya dilebihi kan gitu. Jadi saya mau bagikan tutorial cara membedakan arsen yang asli buatan pabrik, yang botolan ya, sama yang biasa. Kalau yang biasa dulur-dulur, ini kita tuang itu biasanya langsung jatuh. Nah, itu yang berupa batu. Tapi kalau buatan pabrik biasanya mengambang di sini dulur-dulur. Nah, itu yang asli. Mengambang, terus beberapa menit kita kocok sebentar itu sudah muru atau berbusa. Nah, itu yang asli. Terus biasanya itu endapannya langsung hilang. Nah, ini saya coba ya. Yang 3 gram tadi saya tuang. Nah, ini yang 3 gram saya tuang ya.
Jadi Jerman yang asli buatan pabrik itu seperti ini dulur-dulur. Kalau dituang ke cairan warangan ya, nah, seperti ini. Nah ini kan mengambang. Nah ciri-cirinya seperti ini dulur-dulur yang buatan pabrik itu mengambang dulu. Nah ini kan mengambang kan. Nah ini karena saya sendiri jadi nggak bisa John tapi bisa terlihatkan mengambang. Nah ini yang asli dulur-dulur. Jadi mengambang terus kita kocok ya. Nah, langsung muru dulur-dulur, langsung muru kan. Nah, langsung berbusa, itu yang asli. Terus ini dibuka, nah itu ada tekanan udara keluar. Nah kalau yang asli itu biasanya kita diamkan atau kita panaskan ya, kalau siang kita diamkan 2 hari atau 1 hari itu sudah larut cairannya ini. Tidak menunggu beberapa hari, berbulan-bulan nggak lama ya. Jadi warangan yang bagus itu warangan Yunan dulur-dulur. Nah Yunan itu warnanya seperti ini, seperti wortel. Nah wortel ini. Terus yang Jerman asli itu biasanya kelihatan bling-bling kalau di sinar matahari. Terus langsung larut seperti itu tadi. Jadi mengambang biasanya. Nah, ini bisa dibuat marangi puluhan keris dulur-dulur. Jadi kalau 500 mili ini ukurannya kalau Jerman yang asli 2,5 ya. Makanya sekarang itu banyak orang yang nggak amanah. Nggak amanah itu bilangnya Jerman tapi nggak Jerman, kebanyakan dioplos. Sedangkan Jerman yang asli itu masuk ke Indonesia itu cuma satu apa ya, oknum lah. Jadi ada perizinannya. Alhamdulillah ini saya dapat yang asli. Jadi seperti ini kan terlihat. Nah, terus kemasannya itu biasanya segelnya botol dulu. Jadi warangan arsenik ya, arsenik atau batu warangan yang bagus itu memang arsen Jerman. Terus yang nomor 2 itu Yunan Cina itu bagus. Nah kita kocok-kocok seperti ini dulur-dulur. Terus besok kita panaskan ke sinar matahari. Insya Allah sudah larut semua. Jadi perbandingannya itu begini dulur-dulur. Kan semisal kita meracik warangan ya. Nah, kalau bobonannya sudah benar-benar tua, usianya bertahun-tahun, itu cukup 500 mili. Terus perbandingan air jeruknya itu 1 liter. Jadi kalau saya itu saya oplos dulu, terus kan mengendap. Jadi endapannya itu kita buang. Karena endapan itu yang akan membuat apa ya, warangan kita itu kekuning-kuningan atau gosong. Nah, biasanya yang membuat gosong itu arsen-arsen yang sudah mati, kebanyakan itu arsen lokal. Itu biasanya ngendap. Terus kadang orang pewarang yang tidak paham itu dimasukkan saja. Jadi kalau kita memarangi keris dulur-dulur, kita ambil beningnya saja. Jadi yang endapan ini usahakan ditinggalkan. Karena ini yang akan membuat warangan pada keris itu kuning. Atau apa ya, kusam atau gosong itu. Karena yang endapan ini jeruk. Kebanyakan itu endapan jeruk. Terus yang di sini itu arsen-arsen yang sudah mati. Jadi itu yang membuat gosong atau warangan gagal. Jadi kita ambil beningnya saja dulur-dulur.
Nah, jadi saya bisa menjelaskan seperti ini karena saya itu mewarangi keris itu udah ratusan dulur-dulur. Jadi saya bisa menjelaskan karena ilmu kita bisa apa ya, menjelaskan sebuah ilmu, membagikan suatu tutorial itu karena pengalaman. Jadi kita tidak belajar di media bacaan, belajar di YouTube, di Google dan lain sebagainya dari orang. Jadi kita itu harus praktek gitu loh. Semisal kita belajar seni keris. Nah, seni keris kalau kita tanya orang, katanya orang nggak bisa-bisa dulur-dulur. Tapi kalau kita sering memahari pusaka, sering memegang pusaka, nanti kita itu paham. Paham kalau pusaka yang Kamardikan itu gimana, yang Sepuh itu gimana, Tangguh Mageti itu gimana, Tangguh Tuban itu gimana, Tangguh Majapahit itu gimana, kan gitu. Jadi kita sering-sering nanting keris, itu cepat bisa. Tapi kalau kita bertanya ke orang, bertanya-tanya atau lihat di YouTube, di Google, nanti kita itu jadi orang yang keminder karena tidak pernah memegang keris tapi bisa menjelaskan filosofi keris. Hal-hal seperti keris, hal-hal yang ada pada keris. Begitu juga warangan dulur-dulur. Kita mewarangi. Nah, mewarangi kita bisa menceramai orang. Jadi bisa apa ya? Mengasih tutorial ke orang. Tapi kalau kita belum pernah mewarangi, itu termasuk orang keminder. Kan gitu. Jadi apa ya, saya bisa menjelaskan seperti ini dari pengalaman saya. Jadi kalau saya mungkin udah ratusan keris saya warangi, terus ratusan keris mungkin sudah pernah saya tanting. Jadi mulai Kamardikan, mulai STW atau Kamardikan awal, terus sebelum Kamardikan, Kabudan, itu insya Allah sudah pernah saya tanting semua. Nah, dari situ saya paham, oh keris itu yang Tangguh Kamardikan itu begini, yang Tangguh Sepuh itu begini, Tangguh Kabudan itu begini. Kan paham karena sering nanting. Bahkan saya itu jeli dulu-dulur, ada keris owan. Jadi owan itu yang dimaksud owan itu beda dapur tapi dibentuk. Kebanyakan itu dibentuk singo, yang bumbe itu kebanyakan keris-keris owan. Atau besi ditempa ulang, dibuat pusaka. Itu saya teliti dulu-dulur di postingan. Nah, kan jadi orang yang biasa menanting keris itu tidak bisa dibodohi sama apa ya, orang-orang atau penjual-jual keris yang tidak amanah. Kadang ada yang tidak amanah, owan dibilang sepuh. Nah, saya membahas keris owan ya. Semisal ini dapur brojol. Brojol ini sepuh. Besinya sepuh kan, memang kerisnya sepuh. Tapi ketika diowang jadi singo atau ongyang, nah itu dibilang sepuh dari mana? Wong proses pengowaan, perubahan bentuk itu setelah kemerdekaan atau di era kemerdekaan. Nah, itu orang-orang yang tidak amanah dulu-dulu. Kalau kerisowaan bilang saja jujur ini diowa. Jadi tangguhnya Kamardikan 2020, 2021 kan gitu. Terus sepuh kan gitu. Makanya jangan mengaku pelestari pusaka. Kalau sering ngowahi keris merusak pakem empu. Jadi tidak menghargai empu, membuat dapur. Itu namanya orang bisnis. Maksudnya kan bakul, bukan pelestari. Penjual keris maksudnya. Tapi kalau pelestari keris, ada keris gonjonya hilang, nah itu diperbaiki, itu pelestari.
pesinya putus terus disambung lagi diperbaiki itu pelestari. Kalau pengowa keris itu sudah masuknya ke bakul, bukan pelestari keris. Malah bagi saya itu merusak gitu loh. Terus tidak menghargai karya empu zaman dulu. Nah, makanya saya lihat, oh kok ngomongnya kok pelestari, tapi kok merusak pakem empu zaman dulu. Jadi kalau saya di tempat saya semisal ada dapur brojol, ya meskipun pecinya patah, gonjonya hilang, ya saya jual apa adanya kalau saya dapat. Kalau ada orang mau ya alhamdulillah, nggak mau ya alhamdulillah kan gitu. Nah, di situ juga harga kan berbeda. Nah, terus bahas masalah keris. Keris itu nggak ada pasarannya dulu-dulu. Keris itu koleksi, jadi ibarat orang itu suka atau nggak suka kan. Jadi kalau nggak suka, dimaharkan 20.000. Itu ya wajar. Kalau saya sendiri kalau nggak suka, dimaharin orang 50.000 saya kasih. Tapi kalau saya yang suka, posisi suka, 50 juta nggak saya kasih. Nah itu keris. Jadi untuk teman-teman bakul ya penjual keris ini suatu edukasi ya. Kalau ada seorang pembeli menawar meskipun harganya murah di bawah pasaran, ya dimaklumi lah kan gitu. Wong nawar apa salahnya? Soalnya kenapa? Keris itu benda termasuk benda koleksi. Jadi tidak ada pasarannya. Gitu loh. Orang itu suka-sukaan. Kalau suka 3 miliar dimahar, kalau nggak suka 30.000 loh nggak dimahar. Nah, itu pengalaman saya sendiri. Jadi mohon maaf, ini cuma edukasi agar kita itu tambah ilmu, tambah wawasan. Jadi satu masukan dari saya, bukan menasihati, tapi masukan dari saya, dari pengalaman saya. Kalau kita ingin paham tentang seni keris, sering-seringlah memegang keris. Jadi jangan tanya orang. Kalau kita sering memegang keris, itu kita tahu, oh keris tantingannya seperti ini, itu tangguh apa, tangguh apa, tangguh apa. Kalau kita tanya ke orang, apalagi orang itu bakul-bakul yang tidak amanah, jelas otomatis kita akan dibodohi. Makanya satu ya nasihat dari saya, jadi bukan untuk menggurui sih. Kalau kita belajar seni keris, kita harus nanting. Paling mudah kalau belajar seni keris itu. Yang paling susah itu proses mewarangi keris. Makanya mewarangi keris ditarik 50.000 per bila, 100.000 per bila, orang itu kadang ada yang protes. Padahal ilmu jamasan atau pewarang keris ini ilmu pasti. Jadi ilmu pasti dan belajarnya itu sangat susah. Meskipun kelihatan sepele. Ngeracik warangan juga susah. Jadi kita saat belajar itu habis modal berjuta-juta, kadang gagal, beli warangan sana sini kan gitu. Jadi yang susah itu mewarangi keris karena terus melelahkan juga. Selain kita modal, misalnya proses multi kita itu udah modal kelapa, dari kelapa, air kelapa dan air jeruk, perasan jeruk, itu sudah modal perendaman. Terus modal arsen, warangan, itu modal. Terus ilmunya itu loh yang paling susah, karena mewarangi keris itu ilmu pasti. Jadi butuh tenaga, butuh pikiran. Bahkan orang-orang yang yang masih meyakini, atau orang-orang yang seperti saya ini, tetap selain tenaga dan modal seperti ini, itu pakai doa juga, pakai keilmuan.
Karena di balik keindahan keris itu ada sebuah kodam. Nah, yang dimaksud kodam itu kodam bahasa Arab pembantu kan gitu. Nah, jadi begitu dulur-dulur caranya mewarangi keris. Semoga bermanfaat. Meracik warangan keris. Semoga bermanfaat. Nah, ini Jermannya sudah larut dulur-dulur. Ini tinggal sisa-sisa yang Yunan. Nah, jadi warangan yang batu warangan atau arsen yang buatan pabrik dulur-dulur itu biasanya kita tuang itu ngambang terus nggak sampai 2 hari 3 hari kalau babonannya bagus ya itu sudah larut. Terus kalau dipanaskan ada matahari langsung larut. Jadi kalau ilmu tentang keris itu mudah, caranya yaitu tadi sering-sering nanting keris paling mudah, tapi yang susah itu mewarangi keris, itu yang paling susah. Makanya kita harus menghargai jasa pewarang keris atau penjamas keris, karena pewarang keris itu sangat ribet, mewarangi keris itu sangat ribet. Jadi butuh ilmu yang pasti, terus tenaga saat proses mudi. Jadi kalau jadi kolektor bersyukur-syukurlah kalau masih ada pewarang keris yang mau mewarangi keris jenengan. Karena saya sendiri, saya pribadi, meskipun saya bisa marangi, kalau enggak posisi longgar, saya enggak mau mewarangi keris orang. Soalnya upahnya berapa sih? Mungkin paling 50.000 kan gitu per bilah. Tapi tenaganya, tanggung jawabnya itu berhari-hari gitu loh prosesnya. Soalnya ada perendeman gitu loh, ada pikiran juga kalau nggak jadi gimana, maksudnya gagal gimana kan gitu. Makanya ini cuma edukasi agar kita itu saling menyadari, saling menghargai sesama manusia. Jadi kita harus berusaha menghargai pekerjaan orang lain dan terus belajar jadi lebih baik, jadi amanah, jadi orang yang amanah. Nah, semoga videonya manfaat dulur-dulur. Di sini sekitar jam 12 lebih ini tadi ada tamu berantakan. Tamu saya baru pulang, orang konsultasi tadi. Jadi saya akhiri dulur-dulur, saya mau sholat hajat. Soalnya dukun atau spiritual kalau malam ya tetap sholat hajat. Sholat hajat itu agar hajat kita, agar doa kita untuk para pasien itu mudah kabul atau ritual lah ibaratnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.